apa kabar? Alhamdulillah baik. Ame apa? Tenane baik. Api. Aku jak tasangi turu soalnya. Ya beginilah, Korea tambah dingin. Tapi belum ada salju sih. Maksudnya aku merasa rugi, Pak. Apa? Udah dapat dinginnya doang tapi nggak ada saljunya. Lah, bukannya kamu habis main salju kemarin? Itu di resort ski itu artificial salju. Oh, kukira emang salju turun beneran. Enggak. Ya tunggu dulu aja lah. Ya apa. Kita mau ngobrol apa hari ini? Aku ini kepikiran sesuatu ya. Apa tuh? Tentang apa ya? Pada saat kita lulus kuliah, Hah? aku merasa apa ya? Gak ono talent gitu loh. Ono etelo. Nggak, maksudku meskipun kita punya ijazah engineering gitu, cuman aku nggak merasa ada talent gitu. Nah tuh apa ya? Sesuatu sing cerdas banget, maksudnya dari misal kayak teman kita tuh Jamal. Jamal kalau tentang programming dia langsung tek gitu. Itu menurut saya talent gitu. Nah, aku pribadi aku tuh nggak punya talent. Do you have any talent? Ada, aku menemukan talent baruku. Apa? Memasak untuk bertahan hidup. Enggak. Ya, tapi emang ada sih, Ki. Aku tuh ada senior kita, Ki, waktu S1. Mungkin kayaknya tuh angkatan kita tuh tahu banget sama doi nih. Karena tuh waktu kita masuk, doi yang jadi kahima kita waktu tuh. Nek, coba tebak siapa tuh? Angkatan kahima pas kita jadi maba. Oh, Mas Pong. Nah, terus tuh kan aku tuh sempat nge-follow IG-nya Mas Pong tuh. Nah, aku tuh tahu ceritanya Mas Pong tuh dari IG-nya doi gitu kan, dari IG-nya Mas Pong. Nah, Mas Pong tuh kan yang kita tahu ya waktu S1 tuh Mas Pong tuh kan kahima. Terus kayak maksudnya aktif lah di organisasi. Kahima apa kahina itu? Nah, itu nanti kita tanyakan dia ke doi ya. Enggak, kasih tahu dulu kahima itu apa. Ya, jadi kahima itu adalah ketua apa kepala ya? Ketua himpunan mahasiswa di teknik fisika. Jadi itu ada namanya, kita panggilnya Mas Pong. Nah, tapi itu kan waktu kita tahu S1 itu kan Mas Pong itu kan aktif di organisasi gitu kan, menjadi seorang kahima. Terus juga setelah lulus, kalau nggak salah Mas Pong ini tuh pernah kerja di bidang engineer juga, sama kayak sesuai lah sama teknik fisika. Tapi makin ke sini ternyata Mas Pong ini punya keahlian yang lain. Kayaknya Mas Pong tuh sekarang lagi aktif banget buat menggambar kayak gitu kan. Jadi menggambar bangunan apa, arsitek. Jadi aku klarifikasi dulu. Maksudmu gambar itu gambar randomly drawing something terus cuma jadi biasa aja atau jadi something benar-benar amazing kayak anak-anak Dispro? Nah, aku tuh nggak ngerti sih. Maksudnya kalau misalkan dilihat dari media sosialnya Mas Pong itu kan kayaknya beliau suka gambar-gambar rumah yang menurutku sih bagus ya. Karena cuman untuk detail dan benernya seperti apa, kayaknya kita ngobrol langsung sama orangnya aja kayak gitu. Biar kita nggak salah nih, gitu. Oke, diundang dulu lah. Hah? Monggo diundang dulu. Oh iya. Oke. Bentar ya. Oke, sekarang kita datangkan Mas Pong. Silakan Mas Pong. Halo. Mas Pong ini sebenarnya namanya lengkapnya siapa? Rizky Pong Datu. Itu kalau disingkat ya, kalau nama lengkapnya banget Rizky Prima Kristi Riantira Pong Datu. Oke, itu sangat panjang. Iya. Oke, kita panggil Mas Pong aja ya. Oke. Aku dulu tuh nakal aja waktu kuliah, waktu masih S1, D3 kali ya. Aku manggil Mas Pong itu enggak Mas Pong, Mbak. Apa tuh? Manggil apa? Yo Pong dok. Pong. Maba kurang ajar, Mas. Maba kurang ajar. Tapi bagus ya, maksudnya entah itu Mas Pong gimana respon ke akunya,
Tapi dia nggak marah just kepadaku. Tadi dia memang berbesar hati, legowo, atau memang dia tidak memperdulikanku, aku nggak tahu, kan bedanya cuma tipis. Tapi anyway, Mas Pong is good person. So gimana kabar Mas Pong? Baik. Terus sekarang domisili di mana ini? Hah? Domisili di mana? Domisili di Bali. Wah, mantap tuh. Kan bersama suami di Bali, istri. Bener. Biasanya istri yang ikut suami, tapi sekarang suami ikut istri kayaknya. Iya, ya soalnya kami menimbang-nimbang gambaran karir, terus cita-cita hidup kayaknya lebih berpotensi ngikut Irmanya sih. Oke. Emang sekarang karir yang sedang dijalani sama Mas Pong apa tuh? Bukannya dulu di Jakarta nggak sih Mas sebelumnya? Iya, jadi aku tuh sejak lulus kuliah dulu, ya masih instrumen engineer dulu kan. Instrumen engineer yang sesuai dengan teknik fisika lah, kita kuliah teknik fisika kan. Biasanya lulusannya instrumen engineer. Ya, aku masih instrumen engineer, even sampai sekarang gitu. Tapi sekarang bukan engineer, tapi QS. QS itu quantity survey. Gimana jelasinnya ya? Ngerti nggak? Ngerti QS nggak? Quantity survey? Nggak tahu Mas Pong. Nggak tahu, oke. Tolong agak yang orang awam bisa paham gitu. Ya. Bahasa sederhananya itu yang ngitung harga. Kan kalau engineer kan ngedesain sistem instrumentasi. Nah, kalau QS instrumen dia yang hitung harganya sistem itu. Misalnya kita instrumen engineer yang menentukan pakai valve jenis apa, pakai pressure transmitter jenis apa. Jadi kita lebih ke spesifikasi. Itu tugasnya engineer. Tapi kalau tugasnya QS itu yang nentuin harganya. Sehingga nanti kita bisa total berapa jumlah rupiah yang harus dikeluarkan dari hasil desain itu. Intinya kayak gitulah. Kayak RAB. Jadi wong teknik sipil itu kan sing ini kok bahasa Jawa ya. Ini audiensmu bahasa Indonesia apa Jawa? Indonesia. Audiensnya lost Mas, soalnya nggak ada audiens. Monggo yang se-enjoy aja. Iya. Seenaknya aja. Ibaratnya itu kalau engineer itu yang bikin RAB-nya, yang ngedesain bangunannya. Tapi kalau yang QS ini yang bikin RAB-nya, rencana anggaran biaya, yang bikin biayanya lah. Nah, kayak gitu. Itu kerjaanku sekarang kalau masih di Wika. Nah, tapi kan aku kuliah lagi tuh tahun 2016. Mungkin nggak semua kalian tahu gitu kan. Nggak tahu Oki atau Cisnul tahu nggak kalau aku kuliah lagi S1? Tahu. Aku sempat lihat yang tahu Mas. Share sama Mas Pong. Ya. Aku tahunya dari Jamal kayaknya. Dari Jamal ya. Jamal saksi hidup itu Jamal. Aku kan tinggal bareng. Ini Mas Pong udah hidup bersama Jamal lama ya? Jangan-jangan lama. Mas Pong terkontaminasi Jamal ini. Itu ini aku seru sih Jos. Kan kuliah lagi aku tahun 2016 tuh. Kuliah arsitek, kuliah kelas karyawan di Mercu Buana Jakarta, UMB, Universitas Mercu Buana Jakarta. Kelas karyawan tuh kuliahnya cuma hari Sabtu. Yang tatap mukanya ya. Tatap mukanya cuma hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam gitu. Wah. Iya, sepanjang hari. Sepanjang hari, Mbak? Iya, soalnya kan di Mampatno tuh, misalnya katakan satu semester ngambil 18 SKS, jadi bisa dibilang 9 SKS-nya tuh di hari Sabtu dikumpulin. Nah, 9 SKS sisanya online. Bahkan sebelum zaman pandemi yang kampus-kampus sudah mulai online itu sebenarnya kelas karyawan kayak Mercu Buana atau kampus-kampus lain, bahkan universitas terbuka dah. Universitas terbuka itu kan kayaknya pionir pertama yang online ya. Iya, betul. Online. Tapi kayaknya online-nya juga bukan online yang Zoom gini kayak kita sekarang, tapi kayak learning, lebih kayak nanti dosen upload tugas sama modul kuliahnya. Nah, kita mahasiswa terserah anytime mau ngambil di hari apa, jam berapa, baru kita download tugasnya, kita kerjain, habis itu upload lagi. Jadi lebih kayak gitu. Nggak ada tatap muka online sih. Kalau metode kelas karyawan. Kalau sekarang kan
tatap muka online ada ya sama kuliah online-nya gitu. Jadi live Zoom atau aplikasi yang lain. Tapi kalau zaman dulu, zaman sebelum pandemi, sebutannya online tuh e-learning kita sebutannya. Jadi upload tugas, kita download, kita kerjakan, terus kita upload kembali. Nah itu ada rentang waktu seminggu gitu untuk kita download terus upload lagi. Kalau 1 minggu itu kita keluar dari selama 1 minggu, kita dianggap absen minggu itu. Kayak gitu. Kayak ibarat dulu kita kuliah kan seminggu ada 1 kali kelas gitu kan. Kalau kita nggak bisa datang kan dulu kita bisa titip absen ya. Ini nggak bisa sekarang titip absen, soalnya kon kudu upload, kalau nggak upload ya nggak bisa titip absen gitu kan. Iya. Jadi absennya dari upload tugasnya ya? Betul, upload tugas sama upload kuis. Jadi ada 2 persyaratan untuk dianggap kita memenuhi presensi di pertemuan minggu itu. Harus upload tugas sama upload kuis. Makanya sebenarnya ada plus minusnya sih. E-learning nih jadi kayak kita tambah banyak kerjaan tapi produktif gitu. Karena kan kita dipaksa buat kerjain tugas sama kerjain kuis. Jadi beda tuh kuis sama tugas. Kalau dulu kan kita kuliah, kadang tiap pertemuan tuh kadang nggak mesti kan dosen ada tugas. Kan? Iya betul. Paling dia tuh cuman kayak nyampein pelajaran doang. Atau kadang malah nggak mesti dosennya datang. Betul. Gimana sih? Kok nggak jelas gitu? Nggak berani jawab. Nggak. Anyway, kita mau tanya nih Mas. Oke, Mas Pong kuliah lagi di 2016. Itu S1 Mas ya? S1. Arsitektur. Biasa nih orang yang udah lulus S1 itu lanjutnya S2. S2, ya. Dan sekarang Mas Pong kok S1 lagi dan ganti jurusan. Iya. Itu kasarnya kan, wah ini bukan gue banget nih. Ini kayak rugi kemarin kuliah S1 di mana tadi? Yang dosennya sering bolos tadi. Apa Mas motivasinya? Sederhana sih, kan dulu aku salah jurusan di Teknik Fisika ITS itu. Langsung salah aja jurusan. Bisa lulus dan bisa jadi kahima, Jus. Bayangkan, Jus. Ini belum banyak yang aku kasih tahu sih. Maksudnya dulu karena waktu semester awal udah ngerasa salah jurusan ya. Terus habis itu kan aku juga nggak mau ngulang di SBMPTN selanjutnya di tahun 2011. Kalian kan angkatan 2012 nih. Kenapa aku nggak pengen ngulang? Karena adikku kan 2 orang kembar itu cuma 1 tahun di bawahku. Literally mereka tuh akan masuk tahun 2011 kan. Jadi kasihan orang tua kalau misalnya 2011 3 anaknya masuk biayanya gimana gitu bareng kan. Iya kalau syukur-syukur lolos SBMPTN semua. Nah ternyata 2 adikku tidak cukup beruntung lulus SBMPTN, gagal semua mereka gitu kan. Aku doang yang dulu keterima SBMPTN meskipun pilihan kedua kan, dan itu salah jurusan juga aku anggap gitu ya. Bersyukurnya sih karena bisa lulus SBMPTN gitu kan, itu juga bisa kita bilang kebanggaan pribadi lah gitu kan. Nggak semua anak SMA bisa lulus SBMPTN kan. Jadi itu positifnya. Negatifnya ya ngerasa kayak aduh kok di teknik fisika ya udahlah jalanin aja gitu. Mas, pilihan kedua Mas berarti teknik fisika. Yang pilihan pertama apa dong? Ini apa namanya? Arsitektur ITB. Oh. Cinta lama Jus ini berarti. Iya, cinta lama. Kayak gitu. Jadi dulu tuh ya salah strateginya tuh harusnya aku milih dua-duanya arsitektur ya harusnya ya. Cuma ya karena ngikutin dari bimbel dulu kan aku bimbel ya. Ganesha Operation gitu, sebut merek aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah dulu memang bagus sih strateginya bimbel itu. Kalau bisa kan kita pilihan satunya SBMPTN sama pilihan keduanya itu kalau bisa grade-nya beda, agak jauh. Itu misalnya kita milih teknik mesin ITB pilihan 1, terus pilihan keduanya teknik mesin ITS. Itu kemungkinan besarnya lolos kecil. Kenapa? Karena secara grading teknik mesin ITB sama ITS itu sebenarnya nggak jauh beda karena dua-duanya tuh jurusan yang sangat diminati di kampusnya masing-masing kan. Kayak gitu. Jadi harus berstrategi juga. Waktu itu tahun 2010 teknik fisika itu salah satu jurusan yang
gradingnya kecil karena peminatnya jarang gitu. Itu salah satu realita jurusan kita tercinta ini gitu kan. Gradingnya kecil karena peminatnya sedikit. Tapi Mas tahu teknik fisika nggak waktu itu? Kenapa? Udah tahu teknik fisika? Nggak tahu, dari bimbel aja. Dulu karena aku suka fisika ya, aku suka gambar. Terus aku suka fisika gitu. Jadi teknik fisika sound good gitu kan. Ya udahlah. Tapi kan kalau dari awam aja jauh Mas namanya Mas, arsitek sama teknik fisika gitu. Iya. Oh, sorry. Arsitek itu yang ini yang apa? SBM ITB kan ada kok SBM ITB sih? Undangan. USM. Apa itu, Mas? USM tuh kayak kalau masuk ITS itu apa tuh yang jalur di luar? Smith. Ya, Smith. Yeah. Oh. Smith itu kan biasanya duluan kan. Tiap kampus negeri kan biasanya ada tes internalnya mereka sebelum yang PMDK, SBMPTN sama jalur mandiri. Ya, dulu tuh aku baru ingat nih, ya karena udah terlalu lama ya. Yang arsitektur itu yang aku USM. Nah, yang SBMPTN itu bukan arsitektur. Iya, ini aku baru ingat. Oh iya. Apa tuh? Aku ya. Gimana tuh? Kaget kalian ini kalau tahu. FTMD ITB. Apa? FTMD, Fakultas Teknik Dirgantara dan Mesin. Nah, jadi ini agak flashback ya, nggak apa-apa ya aku cerita. Iya, nggak apa-apa. Okay. Emang kita mau cari flashbacknya Mas Pong. jadi flashback, Rek. Waktu aku SMA itu ada 2 hal yang aku sukai waktu itu. Pertama banget tuh memang arsitektur. Itu aku memang udah suka dari zaman SD kan. Karena dulu aku suka gambar komik waktu zaman SD. Aku bikin komik, terus aku sebarin ke kelas gitu. Jadi teman-teman tuh selalu nungguin komik buatanku. Karena dulu waktu SD itu aku bacaannya kalau nggak Doraemon, majalah Bobo, sama Conan. Donald Bebe. Oh, Donald Bebe. Itu aku hobi banget baca itu. Soalnya dulu kan itu pelarian. Dulu kan aku dibully waktu SD. Dibully kenapa tuh? Ya korban pembulian lah. Karena dulu aku kecil banget ya. Sekarang sih juga masih pendek sih. Aduh, aku ketawa. Maaf ya, Mas. Wah, ketawamu kok paling keras, Sis. Ntar aku mute terus. Iya, jadi aku dihina secara fisik karena waktu itu ya sebenarnya anak SD kan kecil ya, cuman di ukuran anak-anak umur 9 tahun 10 tahun aku terlalu kecil waktu itu. Oke. Jadi aku dihina, dibully. Nah, pelarianku itu ya aku kayak nggak gaul sama teman-teman kan. Jadi aku larinya ke perpus. Ke perpus ketemu Donald Bebe, terus Doraemon sama majalah Bobo itu aku ingat banget tuh. Disitulah aku ngerasa pertama kali suka buku tuh karena momen itu. Terus aku suka hal-hal yang berbau imajinasi itu ya dari situ. Terus jadi suka gambar juga karena kan coba ngegambar tuh ternyata effortless banget gitu. Aku pikir ngegambar tokoh kartun atau gambar apa tuh susah kan. Ternyata aku kok ngerasa effortless ya. Berarti mungkin aku punya talenta di situ. Nah, sejak saat itu aku mulai suka gambar. Terus keluargaku itu mayoritas ini pekerja proyek, orang-orang engineer sipil gitu, yang proyeknya tuh bangunan. Nah, terus habis itu mereka kasih tahu ini Omu nih ada yang arsitek, ada yang manajer proyek. Nah, dari situ tuh aku ngerti ada kata-kata proyek sama kata-kata arsitek. Terus omku bilang harus pinter gambar. Terus aku bilang, Om aku pinter gambar Om. Itu waktu SD tuh? Waktu SD. Wah, kamu bisa jadi arsitek gitu. Jadi waktu itu enggak banyak kan. Kalau SD zamanku tuh dulu kalau ditanya pengen jadi apa? Jadi guru. Jadi PNS. Dokter. Jadi dokter. Jadi polisi, astronot gitu kan. Aku nggak tahu zaman kalian SD kira-kira itu kan cita-citanya ya? Iya. Kita masih seera. Kita masih seera lah, nggak jauh banget. Kalau zaman sekarang tanya anak SD pengen jadi YouTuber. Iya, betul. YouTuber, main TikTok. Ya enggak? Jadi gamers, ya kan? Iya. Gamers, profesional gamers. Iya. Zaman dulu tuh itulah cita-cita standar gitu. Nah, arsitek tuh jarang disebut. Karena itu mungkin nggak umum ya di profesi di anak-anak daerah gitu kan. Karena kan aku masa kecil di Bondowoso. Kita yang besar di Jawa Timur itu kayaknya yang profesi-profesi yang niche banget kayak arsitek atau pengacara. Itu jarang disebut gitu. Cuman aku udah tahu karena om-omku ada yang bergerak di bidang itu. Karena yang penting bisa ngegambar sama suka bangunan gitu. Nah, sejak saat itulah aku ngerti, wah aku
either arsitek atau teknik sipil, pokoknya ngerjain proyek bangunan. Itu dari SD. Fast forward masuk SMA, karena suka baca buku nih ya, SMA bacaan bukuku udah mulai macam-macam kan, nggak cuma baca komik, aku mulai baca buku biografi. Nah, disitulah aku ketemu buku biografinya Bung Karno, terus Tan Malaka. Di sini mulai suka nih dengan politik dan segala macamnya gitu kan waktu SMA. Di situ yang paling menggugah itu aku baca bukunya Habibie. Nah, Pak Habibie itu aku taunya presiden kan, tapi dari baca bukunya aku ngerti, wah dia juga dulu engineer pesawat. Nah, di situ tuh gara-gara baca ceritanya, terus gimana IPTN itu goyang dulu tahun 98 apa segala macam. Terus aku jadi kayak, wah industri pesawat kita nih kok kayak apa goyang gitu ya, kayaknya nggak ada lagi talentnya gitu. Ditambah waktu itu aku udah mulai suka fisika dari SMP ya, jadi aku ngelihat, oh kayaknya aerospace engineer ini masih profesi yang langka juga di Indonesia. Nah, itulah asal-usulnya. Ya, aku baru inget nih, gara-gara kalian pancing tanya kan. Jadi waktu SMA, aku punya 2 hal yang aku sukai. Satu, arsitektur. Yang kedua nih, cinta baru. Yang aku sebut cinta baru muncul. Penerbangan. Waktu SMA? Waktu SMA, makanya aku bingung waktu menentukan jurusan kuliah. Aku milih arsitektur yang memang sudah aku suka dari SD, atau aku coba aerospace engineer nih, karena waktu SMA fisikaku bagus nilainya. Artinya aku punya kemampuan ya. Kan kalau gambar nggak usah ditanya, cuman waktu itu kan pelajaran menggambar kan pelajaran kesenian ya. Di rapot itu nggak terlalu penting. Orang kan dulu ngelihat rapot matematika, fisika. Kalau kamu anak IPA kan matematika, fisika, kimia. Kalau IPS itu pelajaran menggambar masuk di mana kan nggak ada kan. Nah itu terus cuman sampingan. Ya wes akhirnya aku isengnya pas yang ITB-nya itu aku milih arsitek. Ternyata gagal. Tesnya susahnya minta ampun, tes masuk ITB itu. Nah, pas pilih SBMPTN, di situ kan aku galau kan. Ini pilihan satu arsitek, pilihan kedua arsitek, atau yang selanjutnya opsinya yang industri penerbangan. Nah, ini teknik fisika ini muncul di sini ternyata. Aku baru ingat karena mentorku di GO dia bilang, kalau buat masuk di industri penerbangan nggak harus teknik penerbangan kok katanya. Bisa dari teknik elektro, bisa dari teknik fisika, teknik mesin. Terus aku bilang, wait, teknik fisika ini apaan gitu? Bilang, oh iya nih teknik fisika nih bisa ke semuanya gitu. Nah ini kata-kata apa Mas? Teknik fisika bisa ke semuanya. Itu kata-kata saking mau ngomong either it is magic word or kata-kata yang terkutuk aku nggak tahu. Iya. Maksudnya kata-kata itu kan biasanya pas waktu kita mahasiswa baru dengar ya. Tapi aku sebelum masuk ITS sudah dengar kata-kata itu ya dari guru belku di GO. Dia bilang teknik fisika nih agak unik dibanding FTI yang lain karena dia jelasin kan teknik kimia nggak bisa Mas masuk teknik penerbangan. Terus yang bisa tuh masuknya teknik elektro, teknik mesin sama teknik fisika atau material. Nah, Mas opsinya milih itu aja. Oke, misalnya FTMD ITB pilihan satu, pilihan keduanya harus milih jurusan lain yang grade-nya lebih kecil. Tidak disarankan teknik elektro sama teknik mesin. Karena tinggi. Mau di ITS, mau di Brawijaya, mau di mana. Waktu itu aku sempitkan pilihanku di kampus di Jawa ya, karena aku nggak mau ke luar Jawa. Sebenarnya padahal kalau waktu itu aku buka lagi daftar grade teknik elektro, teknik mesin di luar Jawa, grade-nya kecil-kecil juga sih, kayak di Unhas, kayak di Sriwijaya, atau bahkan yang jauh-jauh tuh kayak di Universitas Patimura di Maluku, bahkan di Uncen Cendrawasih itu kecil. Mungkin kalau aku milih teknik mesin Uncen keterima kali ya, cuma sampai ke Papua kan gitu. Jauh banget gitu. Waktu itu kan kita udah di Jawa, jadi aku sempitin pilih kampus di Jawa. Waktu itu kalau milih elektro sama mesin ITS terlalu tinggi, tidak disarankan. Akhirnya dibantu, ketemulah teknik fisika. Di situ alasannya bukan karena aku tahu teknik fisika, tapi karena dipilihin. Dan karena iming-iming bisa, bukan iming-iming, maksudnya ada prospek dari teknik fisika untuk ke penerbangan. Penerbangan waktu itu. Nah makanya pas keterima, aku ya masih excited juga sih karena oke lah, nggak usah teknik penerbangan, nggak apa-apa, tapi mungkin at least masih bisa di industri penerbangan kan. Ternyata kecil ya aku.
Kebujuk. Soalnya, iya, waktu aku semester berapa ya? Oh, semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 waktu udah mulai ngurusin maba 2011, itu kan kita juga udah mulai pemilihan lab ya waktu itu. Iya. Waktu itu bisa masuk ke, dulu tuh aku ngincer labcom. Kenapa? Karena labcom tuh sering banget ikut lomba itu loh. Komurido, yang entah roket atau yang pesawat. Ingat kan yang aeromodeling? Nah, itu kan teman-teman kita yang masuk labcom kan aktif di situ gitu. Iya. Dulu aku pengen masuk labcom, aku sempat daftar. Mas Gilang nggak sih dulu ya? Sama Gilang. Dan tidak diterima di labcom gitu kan. Udah selesai. Terus tapi sempat daftar. Sempat daftar nggak keterima. Keterimanya di lab energi karena energi kan mata kuliah aerodinamika ada di energi. Ada. Iya. Jadi aku pikir mungkin aku bisa belajar modeling aerodinamika nih. Itu. Jadi pemilihan lab bahkan di teknik fisika pun itu aku masih di drive dengan keinginan penerbangan aerospace ini. Waktu itu belum kepikiran aku pengen balik arsitek ya. Nah, momen dimana aku sadar bahwa aku harus merelakan, tidak mungkin aku jadi aerospace engineer waktu aku KP di PTDI. Kenapa tuh? Kerja praktek pun aku secara spesifik milih PTDI, di mana waktu itu teman-teman lebih milih ke perusahaan EPC, migas, power plant, yang lebih ada instrumennya ya. Itu udah milih yang nggak populer karena aku udah ngerti gitu loh. Karena tujuanku waktu itu aku pengen cari tahu di PTDI itu kita bukan instrumen engineer ya, kita teknik fisika tuh bisa nggak jadi aerospace? Pas udah KP di sana 3 bulan, ternyata jawabannya nggak bisa. Karena teknik fisika di sana diarahkan untuk jadi avionics system engineer. Terus what is that? Avionics? Sensor engineer. Terus bagian simulasi. Yang murni aerospace engineer yang ngerancang pesawat itu hanya terima dari 2 jurusan, teknik mesin atau teknik penerbangan. Di situ aku langsung sadar, waduh, nggak bisa nih. Kan tujuanku masuk teknik fisika tuh pengen jadi aerospace engineer dong. Kenapa harus jadi instrumen engineer ngerjain sistem yang subjek yang sebenarnya aku nggak terlalu suka gitu. Meskipun kita dipelajari kan, kita belajar kuliahnya, tapi aku jadi sadar di situ bahwa kalau kita mau jadi core-nya suatu industri ya kita harus jurusan itu juga. Halo? Dengar? Ya. Misalnya kita mau jadi aerospace engineer ya kalau bisa teknik penerbangan atau teknik mesin gitu. Di luar itu supporting, bukan core. Kayak misalnya ahli material, akuntan. Lulusan akuntansi kan bisa kemanapun ya. Bisa semua industri. Tapi apa core-nya buat anak akuntansi? Kantor akuntan publik. Nah itu misalnya. Jadi aku di situ baru sadar tuh ada kita nih satu jurusan yang kita sifatnya supporting di industri yang lain. Tapi kita intinya di suatu industri. Kayak kita anak teknik fisika, kita nih core-nya kalau kita di dunia instrumentasi. Itu utamanya kita gitu. Misalnya kita kerja di vendor atau di perusahaan yang bikin sistem instrumen, kita nih aktor utamanya nih. Tapi kalau di dunia lain, di dunia lain, iya di dunia lain kita nih hanya pelengkap. Kita bukan aktor utama, bener kan? Betul sekali gitu. Betul sekali. Cameo, bukan aktor utama. Cameo. Kita bukan aktor utama. Yang kita nih aktor utama di teknik fisika tuh industrinya sangat spesifik. Instrumen dan bukan sesuatu yang sangat gede gitu. Maksudnya kita nggak bermaksud mendiskreditkan jurusan kita sendiri ya, tapi fakta gitu kan. Kayak anak-anak computer science kan yang jadi core-nya kalau dia kerja di startup yang sebagai developer atau programmer kan. Iya. Tapi anak computer science bisa menjadi supporting kalau di perusahaan-perusahaan ya di Pertamina mungkin dia cuma jadi anak yang bagian IT biasa. Iya. Dia kerja di Wika, kayak di tempatku anak computer science ya cuma orang IT, which is mereka tuh supporting gitu. Iya. Nah itu maksudnya. Di situ aku baru sadar bahwa dengan gelar teknik fisika aku tuh bukan aktor utama. Sementara waktu itu pikiranku, aku tuh pengen jadi aktor utama di suatu industri. Nah, itulah kenapa akhirnya aku memutuskan aku udah nggak bisa nih jadi jadi aerospace engineer. Terus aku masih cari cara waktu itu. Gimana tuh? Aku memang niat mau kuliah lagi. Waktu semester 5. Bukan, semester 6 setelah KP. Setelah KP aku memang memutuskan mau kuliah lagi supaya bisa jadi aerospace engineer. Aku ngapain aku buang-buang waktu kerja di PTDI untuk jadi sesuatu yang supporting. Aku waktu itu punya idealisme kayak gitu ya. Jadi aku nggak mau. Ya meskipun itu menurutku agak salah juga sih. Sebenarnya kan kalau kita kerja dimanapun, ya nggak masalah ya. Kita jadi supporting pun kan tetap jadi unsur yang penting juga ya. Cuman waktu itu aku mikir,
aku menjadi superstarnya untuk di suatu industri gitu. Nah, kayak gitu. Jadi waktu itu aku sampai memutuskan aku kayaknya pengen kuliah lagi deh teknik penerbangan. Masalahnya nggak ada kelas karyawan teknik penerbangan. Oh, aku waktu udah kerja? Enggak, waktu masih di ITS. Bahkan setelah aku lengser dari Kahima itu memang sudah tak planning mau kuliah lagi setelah lulus kuliah. Tapi nyatanya jadi SC. Oh, iya, jadi SC kan sambil jalan. Aduh, nggak enak nih. Nggak enak. Kita merusak life plan-nya Mas Pong, guys, ya Allah. Ya lanjut dulu. Itu nanti hal itu nanti dibahas beda cerita. Ini kita bahas yang bener dulu jadi, nih. Jadi habis aku pulang dari kerja praktek tuh aku coba cari informasi kampus-kampus yang ada kelas karyawan. Kenapa aku dari awal nyari kelas karyawan? Karena planningku habis dari lulus ITS aku akan kerja. Kerja full time, tidak masalah instrumen engineer atau kerjaan apapun, tapi nanti kuliah teknik penerbangan yang misalnya ada kelas karyawan. Ternyata nggak ada. Aku cari di seluruh Indonesia, memang kampus yang punya program kelas jurusan teknik penerbangan atau aerospace engineering tuh dikit banget. Even yang swasta kayak pernah dengar kayak Universitas Surya. Tahu. Di Jakarta. Pernah dengar kan? Atau Universitas Nurtanio di Bandung, pernah dengar kan? Itu kan kampus swasta. Ternyata mereka hanya terima reguler, nggak ada kelas karyawan. Nah, di situ aku mulai bimbang kan, aduh nggak ada kelas karyawan, nggak mungkin dong misalnya aku lulus dari ITS mau ngambil lagi kelas reguler, terus aku nggak kerja, nggak mungkin lagi kata orang tua aku. Butuh uang, di momen-momen, ya kan? Iya, kan butuh uang lagi kan? Iya, terus ya udah di momen itu aku mulai mikir, aku nggak mungkin mau ngabisin waktuku di instrumentasi engineering karena ini bukan sesuatu yang aku inginkan gitu. Bahkan misalnya aku sementara aku pengennya aku masuk ke industri yang aku core utamanya gitu kan. Akhirnya di situ aku mikir ketemu lagi nih dengan pikiran-pikiran jadi arsitek gitu. Coba waktu itu aku pilih pilihan kedua 1 dan 2 arsitek ya. Aku jadi kayak menyesali keputusanku 3 tahun yang lalu. Waktu itu kan posisinya tahun 2013 habis KT ya. Terus, tapi arsitek ada nggak ya kelas karyawannya ya? Jadi momen aku nyesel-nyesel kayak gitu, aku langsung ada kayak terbesit, jangan-jangan jurusan arsitektur ini ada kelas karyawannya. Tak cari lagi. Ternyata banyak. Nah, cukup banyak kampus-kampus swasta yang punya kelas karyawan tuh jurusan arsitektur. Di Surabaya tuh ada 2. Aku lupa nama kampusnya ya. Di Jakarta tuh ada Mercu Buana, ada Pancasila, ada apa lagi tuh ya. Pokoknya aku udah riset waktu itu tahun 2013 dan memang udah tak planning. Karena ada pilihannya, aku udah tahu harganya. Wah, udah nih. Di sini aku langsung putuskan, oke, aku harus segera lulus dari ITS. Nggak ada cerita aku harus molor gitu kan. Waktu itu kan juga sempat di luar jadi SC dulu nih sebelumnya ya. Waktu itu aku sempat ditawarin kan ke BEM ITS. Waktu itu jadi salah satu menteri. Cuman aku ngerti resikonya pasti molor. Karena kalau kita jadi menteri terus tiba-tiba di wisuda terus kita mengundurkan diri kan nggak bagus etikanya. Gitu. Jadi aku udah mikir ke sana gitu. Nanti kesannya nggak bertanggung jawab, cuman pengen biar keren-kerenan aja nambah di CV, tapi habis itu kalau lulus langsung ditinggalin kan nggak etis. Sementara aku nggak mau molor, jadi udahlah berarti tahun keempat aku nggak usah memenuhi hasrat politik mahasiswaku untuk naik lagi ngapain gitu. Udah tetap di kampus ya, udah jadi SC ya, memang hukuman juga kok. Dibahas lagi. Nanti kita bisa bikin satu episode kenapa Mas Pong dihukum nanti. Iya. Tapi ya itu karena aku udah ngerti tujuanku bahwa setelah lulus kuliah adalah kerja sambil kuliah, udah ketemu kampusnya langsung spesifik. Jadi aku langsung fokus biar tugas akhir selesai tepat waktu. Ya udah. Waktu itu niatnya mau langsung kuliah tahun 2015 begitu lulus kuliah kan aku langsung keterima di Wika kan langsung kerja di Jakarta gitu. Tahun 2015. Cuman nggak jadi karena ya ada hal-hal lain lah yang belum siap gitu kan. Akhirnya baru keturutan tahun 2016. Jadi Mas Pong itu sudah merencanakan untuk kuliah itu dari tahun 2013. Ya, waktu selesai jadi Kahima dan waktu itu lagi KP menjelang karena itu aku udah planning.
Karena tahu menghadapi kenyataan bahwa kayaknya aku nggak bisa nih jadi aerospace engineer. Iya, sesimpel itu gitu. Okay. Karena aku masih punya value bahwa aku pengen jadi rockstar di industri itu gitu. Seandainya waktu itu aku nggak segitu idealismeku, yang penting aku kerja di industri aerospace, mungkin nggak ada ceritanya ini aku posting di IG, aku bikin gambar-gambar. Mungkin aku akan legowo bahwa aku pasti langsung kerja di PTDI. Atau sebagai supporting gitu kan? Iya, either supporting apapun lah, mau jadi instrument engineer-nya di industri pesawat atau ngurusin simulasi, pokoknya di industri dirgantara kan. Malah opsinya lebih banyak, bisa di PTDI, bisa di GMF, atau mungkin nanti aku masuk di Garuda Indonesia, atau mungkin di luar negeri kan lebih banyak opsinya kan, lebih keren mungkin gitu. Cuman waktu itu idealismeku bukan di industrinya, tapi aku menjadi rockstar core-nya di satu industri gitu. Ya itu agak mempersempit pilihan juga sih jadinya, dan sampai bikin aku ngambil keputusan yang cukup ekstrim kan, kuliah lagi gitu. Kan nggak banyak orang yang punya pikiran kayak gitu. Pilihannya kan S2 ya kalau mau yang linear gitu. Bahkan kalaupun kita mau banting setir yang dari engineer terus kita nemu kayak lebih suka, sekarang udah lebih suka dengan project management atau hal-hal yang berbau manajerial, paling S2-nya magister manajemen atau MBA gitu ya. MMT. Mantu tok. Itu kan Kak Ila kon Ki. Benar. Itu kan pilihan yang lebih safe, lebih logis bagi orang yang pengen banting setir gitu kan. Atau yang banting setir yang kita lulusan teknik fisika, kita mau mendalami lebih ke material atau ke renewable energi, ya mungkin kayak kalian yang spesifik langsung ngambil S2 lagi yang lebih spesifik gitu kan. Yang kalian mungkin akan jadi core di industrinya kalian juga gitu. Nah, itu pilihan yang lebih umumnya gitu. Nah, yang orang-orang kayak aku kan kayaknya nggak banyak gitu. Satu lagi. Iya sih. Itu ya Poki, menurutmu Ki? Oke, maksud gini Jus. Sebenarnya Mas Pong, kita tuh udah survei, saya Cusno dan teman-teman kita udah survei ke berapa Cus? 300 ya? Ya sekian, segitulah. Sekitar 300 siswa di Jawa Timur, siswa SMA, SMK, dan hasil dari survei tersebut menyatakan bahwa mereka masih blind, masih nggak tahu mau kemana ini habis kuliah. Nah, sedangkan cerita Mas Pong tadi itu udah kayak by design gitu loh, sejak kecil sampai kuliah, walaupun kuliahnya tersesat, desain lagi, dan desain itu dari SD gitu loh. Maksudku di sini itu keren banget sih, udah by design dan sesuai dengan idealisme gitu. Terus kayak aku tuh yang penasaran itu ini sih Mas Pong. Ini kita cerita flashback-nya Mas Pong dulu ya. Maksudnya mungkin bisa jadi salah satu saran atau inspirasi buat adik-adik gitu kan. Karena kan kebanyakan dari kita sebenarnya kalau di SMA itu, apalagi SMA negeri ya, maksudnya bukan SMA yang supporting ke spesifik field kayak gitu kan. Maksudnya kalau yang SMA negeri itu kan pelajarannya tuh banyak banget. Banyak banget, betul. Banyak banget. Terus kayak kadang kita tuh bingung menentukan kayak sebenarnya aku itu bisanya di mana sih gitu kan. Nah, tapi kan Mas Pong kan tadi bisa bilang kalau aku ada 2 bidang yang emang aku suka, arsitek sama fisika. Nah, sebenarnya kalau dari itu tuh gimana sih caranya Mas Pong itu yakin kalau Mas Pong itu bisa di 2 hal ini? Kan kadang kita suka ragu sama diri kita sendiri, ya nggak sih? Nah, itu tuh gimana sih waktu Mas Pong SMA, Mas Pong anak SMA itu bisa yakin kalau Mas Pong itu suka sama, bukan suka, yakin kalau aku tuh bisa di 2 bidang ini kayak gitu loh. Itu gimana waktu itu? Menurutku indikator yang paling jelas tuh